Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izinkan kami beserta kelompok kami untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya sendiri yaitu Faus Wakar NIM 2017 101 103 11170. Saya di sini sebagai mediator. Ya, selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Sinta Alfianti, NIM 2017 10 11 03 199. Di sini saya sebagai tergugat PT Starlight Prime. Baik, lanjut untuk saya ya. Perkenalkan nama saya Ana Korotolaini 2017 101 103 11286. Ya, saya perkenalkan nama saya Sudarman, NIM 2017 1011103 11163. Saya di sini berperan sebagai penggugat. Oke, baiklah. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan kasus posisi dari sengketa ketenaga kerjaan yang akan kami sidangkan pada saat ini. Pada suatu perusahaan di PT Starlight Prime The Moles mengalami sebuah pilot. Kemudian, karena perusahaan tersebut mengalami kepailitan, akhirnya pihak perusahaan memutuskan untuk mem-PHK beberapa dari karyawan, yakni ada Nuryanto, Wakijo, dan Hermanto. Nah, dari ketiga karyawan tersebut, yakni Nurmanto sebagai perwakilan dari kedua temannya, mengajukan gugatan ke pengadilan atas gaji yang diterimanya selama bekerja dan sampai di PHK tidak sesuai dengan kesepakatan di awal sebelum Nuryanto bekerja. Nuryanto mulai bekerja sejak tanggal 8 Juni 2002 sampai dengan 24 Mei 2017 dengan masa kerja 15 tahun 1 bulan sebagai jabatannya operator supply. Nah, sedangkan Wakijo sebagai penggugat 2 mulai bekerja sejak tanggal 8 November 2001 sampai dengan 24 Mei 2017 dengan masa kerja 15 tahun 8 bulan sebagai operator supply juga. Dan Hermanto di sini sebagai penggugat 3 mulai bekerja sejak tanggal 24 September 2001 sampai dengan 24 Mei 2017 dengan masa kerja 15 tahun 9 bulan sebagai operator multi. Nah, bahwasanya pada tanggal 23 Mei 2017 tergugat mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja dalam kurung PHK yang menyatakan bahwa terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017, hubungan kerja antara penggugat dan tergugat telah berakhir. Hal ini dikarenakan karena PT Starlight Prime The Moles dinyatakan pilot dan keuangan perusahaan tidak mencukupi untuk membayarkan pesangon para karyawan, serta terlilit banyak hutang. Oleh karena itu, maka pihak perusahaan mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja yakni PHK pada tanggal 23 Mei 2017 yang menyatakan terhitung pada tanggal 24 Mei 2017 hubungan kerja telah berakhir. Maka hubungan kerja antara para penggugat dengan tergugat telah berakhir dan para pihak yang bersangkutan yakni para penggugat yang diwakilkan oleh Nuryanto merasa tidak terima dengan uang pesangon yang diberikan karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati di awal. Oleh karena itu, mereka juga membutuhkan uang tersebut untuk membiayai keluarga di rumah dan keperluan kebutuhan hidup lainnya. Untuk itu, para penggugat meminta kepada pihak perusahaan PT Starlight Prime The Moles untuk segera membayarkan kekurangan gaji mereka yaitu sebesar 30 juta dibagi menjadi 3 orang. Jadi satu orang mendapatkan 10 juta seperti itu. Baik, rangkaian selanjutnya akan kami praktik mediasi ketenaga kerjaan baik kepada Bapak Faus, silahkan.
Mohon maaf Bapak Paus, suaranya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan, ya, saya di sini sebagai mediator atas nama Faus Fahar. Pada kesempatan hari ini, di tempat ruang luar pengadilan sidang ini, kita akan melakukan mediasi dengan nomor register perkara nomor 9 garing perdata titik SUS strip PHI garing 2018 garing PN Yogyakarta. Di sini hakim menunjuk saya sebagai mediator dalam perkara sengketa ketenagakerjaan di PT Starlight Printer Molds. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan mengenai mediasi bahwasanya sudah tercantum dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 2. Mediasi menyebutkan bahwa akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan tersebut dimaksud agar ada hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak, memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menyelesaikan sengketa secara tuntas dan hasil akhir tidak menggunakan win-loss solution. Ya. Sebelumnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mediasi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, saya memberi kesempatan kepada para tergugat dan penggugat untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ya, perkenalkan nama saya Sudarman. Di sini saya berperan sebagai Nuryanto, yaitu sebagai penggugat. Izin Bapak Mediator, saya anak Rotel ini sebagai kuasa hukum dari penggugat, yakni Bapak Nuryanto. Baik, perkenalkan di sini saya PT Starlight Printer Molds. Di sini saya sebagai tergugat di dalam kasus ini. Mungkin bisa dilanjut Pak Mediator, soalnya mungkin ada kendala jaringan, jadi belum sempat untuk memperkenalkan diri. Ya, siap. Terima kasih. Baik, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam sengketa perdata tingkat pertama, dianjurkan bagi penggugat dan tergugat melakukan mediasi terlebih dahulu. Nah, dengan bantuan seorang mediator, yaitu saya sendiri, ya. Mediasi ini merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa, di mana kedua belah pihak tersebut saling berdialog untuk menemukan titik temu. Ya, titik temu itu yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sampai sini, apakah sudah paham para tergugat dan penggugat? Baik, paham. Ya, paham. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Di sini saya hanya sebagai fasilitator bagi tergugat dan penggugat untuk mencari titik temu penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tergugat dan penggugat. Sebelum memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahap-tahapan mediasi di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak saling menghargai satu sama lain. Ya. Apakah para penggugat dan tergugat sepakat terkait tata tertib ini? Sepakat, Bapak Mediator. Sepakat yang Baik, kalau begitu, kalau sepakat semua, baiklah. Yang pertama, saya meminta penjelasan terlebih dahulu kepada para penggugat tentang dudukan perkara yang dialami oleh penggugat. baik,
Terima kasih Pak Mediator. Di sini saya akan menjelaskan duduk perkara yang dirugikan oleh PT Starlight Prime. Saya sebagai penggugat atau sebagai tenaga kerja merasa dirugikan dengan kedua rekan saya melakukan aktivitas ini. Tiba-tiba saat melakukan aktivitas kerja, tiba-tiba saya dipanggil oleh manajemen Starlight Prime dan diberikan surat, yaitu surat keterangan surat pemutusan hubungan kerja sepihak kepada saya. Ya, itu saja Pak Mediator. Kira-kiranya Anda mengetahui apa alasan Anda di PHK oleh PT Starlight Prime Dermos? Karena pada dasarnya tidak mungkin manajer dari PT Starlight Prime Dermos melakukan PHK terhadap Anda secara sewenang-wenangnya. Baik, saya tahu Pak mengapa saya di PHK secara sepihak oleh manajemen. Pekerjaan di bagian posisi kerja masing-masing karena pada saat itu saya dan kedua teman saya seperti biasa bekerja pada posisi masing-masing. Pada saat bekerja secara tiba-tiba saya dan teman saya dipanggil oleh manajemen perusahaan dan bilang akan PHK kami bertiga secara sepihak dikarenakan perusahaan akan mengalami pilot dan harus atau mau tidak mau mengurangi karyawan sedikit demi keseimbangan keuangan perusahaan. Ya, itu saja yang mulia. Maksud saya Pak Mediator. Ya, siap. Terima kasih. Ya. Lalu apakah pihak perusahaan atau pihak manajemen PT Starlight Prime Dermos tidak menghadirkan perwakilan dari serikat buruh atau pekerja lain yang sepakat untuk untuk dipotong atau untuk di PHK? Ya, pada saat itu gitu loh. Ya, pada saat itu saya kira tidak ada Pak Ketua karena saya kurang mengerti hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi saya kurang paham itu mengapa uang pesangon bahkan gaji saya pun belum dibayarkan di sini. Terima kasih Pak Mediator. Kalau begitu, terima kasih keterangan daripada para penggugat. Kemudian pada para tergugat, apakah benar Anda belum membayarkan uang gaji dan pesangon kepada karyawan-karyawan Anda yang telah Anda PHK? Ya, baik Pak Mediator, saya akan jawab untuk perwakilan dari penggugat. Sebenarnya saya sudah membayarkan setengah gaji atau uang pesangon kepada para karyawan saya. Mungkin karyawan saya yang ini belum mengetahui bahwa saya sudah membagi uang tersebut secara personal. Jadi ketika karyawan Anda ada yang tidak masuk, kemudian Anda melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak, apa bagaimana untuk uang pesangonnya tersebut? Benar Bapak Mediator. Akan tapi saya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada karyawan saya tersebut. Lalu kenapa pada saat karyawan Anda masuk kerja, kemudian Anda melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak? Ya, karena pada saat itu saya sudah mengalami kepalitan dan sudah mengalami beberapa piutang di mana-mana, sehingga kami atas nama perusahaan bingung untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Apakah ada tanggapan dari pihak penggugat?
Mohon izin Dari- Bapak Mediator, kalau dari kami, dari pihak para penggugat, saya sebagai kuasa hukumnya, saya limpahkan semuanya kepada Bapak penggugat, yaitu Bapak Novianto. Selanjutnya nanti kami akan diskusikan kembali. Ya, itu tadi Pak Mediator saya jelaskan. Kami tidak menerima surat pemberitahuan pada hari sebelumnya bahwa kami akan di PHK. Ya, begitu jelasnya Pak Mediator. Apakah ada tanggapan dari lagi Ibu tergugat? Baik Pak Mediator, mohon maaf sebelumnya. Pada Bapak penggugat, Bapak Nurianto, sebelumnya kami sehari sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja, kami perusahaan, atas nama perusahaan sudah memberikan layangan surat pemberitahuan terlebih dahulu sehari sebelum kami mengumumkan di jam kerja tersebut. Mungkin Bapak kurang tahu atau tidak ada teman atau customer Bapak yang mengasihkan surat tersebut karena sudah dikirimkan melalui kantor pos dengan atas nama perusahaan, seperti itu. Baik, apakah ada tanggapan lagi dari Bapak penggugat? Baik Pak Mediator, untuk kalau begitu saya hanya ingin Bapak untuk segera membayarkan kekurangan gaji dan sisa dari uang pesangon kami. Yang itu saja yang kami minta dari penggugat dan mewakili yang kedua rekan saya. Terima kasih. Sudah cukup penjelasan dari para pihak, karena perkara ini terjadi karena kesalahpahaman para pihak atau adanya miskomunikasi antara pihak pertama dan pihak kedua. Maka saya sebagai mediator mengambil jalan tengah yang sama-sama menguntungkan bagi para pihak. Sesuai pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak sebesar 15% sesuai pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada dasarnya, pengusaha pekerja buruh, SP atau SP, dan pemerintah harus mengusahakan agar PHK jangan terjadi. Namun apabila PHK itu masih terjadi, tidak dipungkiri lagi atau dihindari, wajib dirundingkan oleh pihak pengusaha maupun pihak buruh ya. Dengan SP dan SP perundangan bipartit, namun apabila perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepahaman, maka pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari lembaga. Ya, penyelesaian sesuai dengan hubungan industrial. Bagaimana para pihak tergugat? Apakah Anda sudah paham tentang penjelasan pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tersebut? Karena penggugat mempunyai itikat baik, alangkah baiknya para pihak tergugat mempunyai itikat baik juga untuk kepada para penggugat. Baik, Bapak Mediator, saya paham dengan hal tersebut, akan saya pikirkan kembali dengan perusahaan. Oke. Selanjutnya tergugat bagaimana untuk menggugat, apakah masih ada apakah ada agenda yang ingin sampaikan lagi terhadap tergugat? Bapak penggugat? Mohon maaf yang mulia ya, tidak ada Bapak Mediator maksudnya. Terima kasih. Baik. Ya. Baik, kalau begitu sesuai dengan pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pihak pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pihak pekerja karena perusahaan pilot. Karena ketentuan pihak pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantinya. Semuanya sudah diatur dalam berdasarkan ketentuan pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan pilot dengan ketentuan pekerjaan buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2. Apakah ada yang ditanyakan pihak tergugat? Dari penjelasan saya tadi. Baik, Pak Mediator, saya sepakat. Mohon izin Bapak Mediator, jika rencana atau saran dari Bapak Mediator adalah jalan yang terbaik bagi kami berdua, dari sama-sama menguntungkan, win to win, kami menang dan pihak tergugat juga menang dan sama-sama saling menguntungkan, tidak ada yang dirugikan sama sekali. Begitu ya juga Ibu kuasa hukum dari pihak tergugat. Jika adalah saran dari mediator sudah ada jalan tengah seperti itu, bisa kita kesepakati mungkin barangkali. Bagaimana Bapak? Bapak dari penggugat juga. Baiklah, akan sedikit tambahan. Terima kasih kepada PT Starlight karena sudah memenuhi pesangon yang ingin kami peroleh dulu ketika kami di PHK. Terima kasih Pak Mediator. Ya, oke, terima kasih semuanya. Baik, kalau begitu proses mediasi sudah selesai dan permasalahan sudah terselesaikan, maka syarat-syarat tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai bukti para pihak. Tidak boleh melanggar perjanjian kerja tersebut. Silakan kepada penggugat dan tergugat untuk menandatangani aturan-aturan yang sudah dibuat. Selanjutnya akan saya serahkan ke Panitra. Ya, terima kasih. Sebelum mengakhiri acara ini, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.